Salam profit untuk semua trader base. Base Ingulf adalah sebuah zona supply and demand yang menjadi induk dari banyak teknik saat ini. Karena sama halnya seperti rally base rally (RBR), rally base drop (RBD), drop base drop (DBD), dan drop base rally (DBR). Trader-trader terdahulu termasuk mentor saya selalu menyarankan untuk trading atau entry hanya di 4 zona SND tersebut. Jadi teknik ini akan selalu berguna dan abadi, bisa digunakan di semua market karena secara teori supply and demand atau SND sudah ada sebelum kita lahir dan akan tetap ada mungkin sampai kita juga nggak ada, karena teorinya selalu bisa digunakan dan diterapkan untuk menggerakkan harga di market. Teori supply and demand atau SND akan terbentuk di chart dalam bentuk sebuah zona. Tapi sebagai trader kita akan bingung karena dalam chart akan ada banyak zona SND, maka teknik base memberikan konsep untuk mengfilter dari banyaknya zona tersebut, yaitu hanya menunggu di zona SND yang memiliki pola candle engulf aja. Alasannya karena zona SND yang memiliki pola candle engulfing atau candle engulf lebih direspon oleh market daripada zona SND biasa. Kalimat sederhananya adalah semua base engulf sudah pasti merupakan zona SND atau zona supply and demand, tapi tidak semua zona SND adalah base engulf. Teknik trading yang saya gunakan memiliki dua konfirmasi yang menjadikannya lebih powerful penggunaannya daripada teknik SND biasa. Yang pertama adalah base engulf yang merupakan zona supply and demand terkuat, dan yang kedua konfirmasi serta pembalikan harga yaitu CB1 dan dominan. Jika teknik ini sudah dikuasai, maka pahami kebiasaan marketnya untuk mendapatkan feel-nya lebih kuat. Salah satu caranya yaitu dengan backtest. Kalau malas backtest, teman-teman bisa lihat video-video saya karena ada 500 video lebih saya entry menggunakan konsep yang sama dan bagaimana mendapatkan feel-nya dalam menggunakan teknik ini. Karena ada banyak drama dalam market dan bagaimana saya menghadapinya. Sebelum lanjut videonya, yuk di subscribe dulu, pencet-pencet tombol subscribe-nya. Saya doain semoga yang subscribe selalu diberkahi dengan profit konsisten. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan trading di pair Euro USD. Yang pertama seperti biasa, tandai base engulf di time frame 4. Di sini terdapat dua base sell yang selevel, jadi kita bisa tandai keduanya. Lalu di bawahnya ada base buy yang bisa kita tandai juga sebagai zona yang perlu kita waspadai. Dan berikutnya tukar ke time frame 1. Di sini market sudah membuat konfirmasi setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam tren atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Di sini juga terbentuk setup full margin, yaitu cirinya ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya yang akan menjadi zona untuk kita entry full margin. Karena di sini saya telat entry untuk awal, saya akan pasang pending order sell limit di kisaran level Fibo 50 dengan stop loss-nya di kisaran level Fibo 0 dan take profit-nya di kisaran level Fibo 261. Kita akan lihat apakah market atau harga ini mampu turun sampai ke level Fibo 261 karena di sini terdapat penghalang base buy di time frame 4. Karena penghalang ini juga bisa direspon oleh market, maka akan menjadi pijakan harga untuk naik kembali. Pergerakan harga berikutnya, harga kembali ke level Fibo 100. Di sini saya putuskan untuk instant entry sell. Lalu pasang stop loss-nya sama, yaitu di kisaran level Fibo 0, dan pasang take profit-nya di kisaran level Fibo 261.
Oke, pergerakan harga berikutnya di sini market koreksi kembali ke level Fibo 50 dan men-trigger pending order sell limit saya di sini. Di kondisi market seperti ini, untuk yang entry atau trader yang biasa entry di level Fibo 100 biasanya akan panik karena koreksi ini ditakutkan akan menjadi awal dari perubahan arah market. Karena di sini tepat harga naik atau koreksi di best buy di time frame 4. Tapi untuk trader yang tipe entry-nya saat koreksi, ini akan menjadi sebuah peluang. Sedangkan untuk mindset trader base, selama harga masih bergerak belum melewati level Fibo 100, maka itu akan menjadikan sebuah peluang. Tinggal teman-teman atur resikonya aja sesuai dengan money management masing-masing. Mau entry di level Fibo 100 atau entry di level Fibo 50. Di sini saya akan entry sell kembali dengan stop loss sama, yaitu di kisaran level Fibo 0, dan stop loss ini adalah hal yang wajib untuk trader base. Tujuannya untuk mengukur risiko kita, dan take profitnya di sini pun masih sama, yaitu di kisaran level Fibo 261. Setup favorit adalah setup full margin karena kita tahu setup ini memiliki win rate yang sangat baik. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya di sini market merespon best sell dan setup sell CB1 break tersebut karena harga turun ke level Fibo 161. Karena setup dikatakan valid, minimal harga turun ke level Fibo 161. Lalu di sini juga saya akan memutuskan untuk memindahkan stop loss. Tujuannya untuk meminimalisir kerugian. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga masih tertahan di best buy berikutnya, yaitu di base yang ini. Karena di sini terdapat dua best buy dan ini membuat saya ragu untuk hold posisi. Walaupun secara konsep masih belum terbentuk setup pembalikan, tapi karena jiwa miskin saya kalau sudah biru masih juga pengen take profit, jadi di sini saya putuskan untuk take profit. Setelah saya putuskan untuk take profit, di sini market masih meneruskan penurunannya sampai turun ke level Fibo 261 yang merupakan target awal take profit saya. Dan sini market juga mampu break kedua best buy yang sebelumnya menjadi penghalang untuk harga turun. Jadi kita akan hapus untuk kedua best buy ini karena tidak bisa digunakan lagi. Ingat untuk konsep base yang tidak bisa digunakan setelah harga mampu break base tersebut di time frame yang sama dengan time frame base-nya. Pergerakan harga berikutnya di sini market juga melanjutkan penurunannya sampai ke level Fibo 423. Kenapa sampai ke level Fibo 423? Karena di sini bisa kita lihat tidak terdapat setup pembalikan bahkan di best buy di time frame 4. Artinya kita bisa hold posisi selama market atau harga tidak membuat setup pembalikan. Secara konsep teknik base ini sangat baku karena menggunakan pola candle dan sangat mudah untuk dipelajari, tapi kita perlu memiliki pengalaman dalam penggunaannya. Jangan sampai teman-teman baru mempelajari teknik ini 1 atau 2 hari, lalu karena mudah dan merasa sudah menguasainya, dan di hari yang sama entry di banyak pair dengan menggunakan teknik base dan hasilnya loss, lalu teman-teman menyalahkan tekniknya. Padahal kita tahu ada waktu di mana satu hari market akan merespon semua setup yang terbentuk di base, tapi ada waktu dalam satu hari market tidak merespon semua setup yang terbentuk di base. Karena itu disarankan untuk tidak entry banyak dalam satu hari. Alasannya karena kita menggunakan zona SND yang biasanya dalam satu hari itu respon marketnya sama antara merespon semua
atau tidak merespon semua setup yang terbentuk di base atau di zona SND tersebut. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.